Dihya Al-Kalbi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan ketampanan dan kepribadiannya yang luhur. Kisah hidupnya penuh hikmah dan pelajaran, dimulai dari kelahirannya hingga menjadi sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah. Dihya lahir di wilayah Kalb, sebuah daerah yang dikenal dengan suku-suku Arabnya yang kuat. Ia berasal dari keluarga terhormat di sukunya, memiliki wajah rupawan yang membuat siapapun terpana. Keindahan fisiknya sering dibandingkan dengan Nabi Yusuf, namun yang lebih mempesona dari Dihya adalah kepribadiannya yang tenang, santun, dan bijaksana. Dihya tumbuh di tengah masyarakat yang masih kental dengan adat jahiliyah. Namun, hatinya yang bersih membuatnya cenderung menjauhi perilaku buruk seperti penyembahan berhala atau perbuatan zalim. Ia selalu mencari makna hidup yang sejati, hingga akhirnya mendengar kabar tentang seorang nabi di Makkah yang menyeru kepada tauhid. Perkenalan Dihya dengan Islam terjadi pada masa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika Islam mulai menyebar luas, Dihya mendengar ajaran-ajaran mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Ia pun pergi menemui Rasulullah untuk memeluk agama Islam dengan sepenuh hati. Sejak masuk Islam, Dihya menjadi sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau sering memberikan tugas-tugas penting kepada Dihya, termasuk mengemban amanah sebagai utusan untuk menyampaikan pesan kepada para pemimpin dunia, seperti Kaisar Romawi. Salah satu keistimewaan Dihya adalah kemiripannya dengan malaikat Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Jibril sering menyerupai Dihya Al-Kalbi ketika turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keutamaan dan ketinggian derajat Dihya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dihya juga terkenal karena sikapnya yang rendah hati. Meskipun memiliki kelebihan fisik dan spiritual, ia tidak pernah sombong. Ia selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Dihya melanjutkan dakwah Islam di daerah Syam. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Dihya meninggal dunia di usia yang cukup lanjut, meninggalkan warisan berupa teladan yang patut ditiru oleh setiap muslim. Kisah hidup Dihya Al-Kalbi mengajarkan kita tentang keindahan iman, kesungguhan dalam beribadah, dan pentingnya menjaga amanah. Ia adalah bukti nyata bahwa kepribadian dan akhlak yang mulia adalah hiasan terindah bagi seorang manusia. Dihya Al-Kalbi adalah sahabat Nabi Muhammad yang memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa besar Islam, terutama sebagai utusan Rasulullah. Berikut penjelasan mengenai tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Dihya Al-Kalbi. Tokoh Dihya Al-Kalbi. Pertama, kepribadian. Dihya dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling tampan. Wajah dan penampilannya sering membuat orang kagum, dan malaikat Jibril disebut beberapa kali turun menyerupai dirinya. Beliau berasal dari suku Kalb di kalangan suku Quraisy yang dikenal karena kecerdasannya dan keahlian berdiplomasi. Kedua, kedudukan di mata Rasulullah. Di Madinah, Dihya Al-Kalbi dikenal sebagai sosok yang tak hanya dikaruniai ketampanan luar biasa, tetapi juga hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Kedekatannya dengan Rasulullah menjadi salah satu bukti bahwa ia adalah sahabat yang amat istimewa. Suatu hari, Dihya dipanggil ke rumah Rasulullah. Dengan langkah ringan namun penuh hormat, ia memasuki ruangan di mana Rasulullah tengah duduk bersama beberapa sahabat lainnya. Wajah Rasulullah berseri-seri melihat kedatangan Dihya. "Wahai Dihya, duduklah di sampingku," ucap Rasulullah dengan senyuman hangat. Dihya pun duduk, namun dengan penuh adab, ia sedikit menjauh agar tidak terlalu dekat dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang engkau kehendaki dariku?" tanyanya dengan nada penuh ketundukan. Rasulullah memandang Dihya sejenak, lalu bersabda, "Wahai Dihya, aku mengagumi akhlakmu yang begitu indah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Tidak hanya wajahmu yang menawan, tetapi hatimu yang bersih dan kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Dihya menunduk. Ia merasa amat kecil di hadapan Rasulullah. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah. Semua yang aku miliki hanyalah titipannya, dan aku tidak lain adalah hamba yang lemah tanpanya." Rasulullah tersenyum lalu melanjutkan, "Karena itulah, aku ingin engkau membawa risalahku kepada Kaisar Romawi. Amanah ini besar, namun aku yakin engkau mampu mengembannya dengan baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan melaksanakannya."
jawab Dihya tanpa ragu. Kepercayaan Rasulullah kepada Dihya begitu besar. Dalam perjalanan ke Romawi, Dihya membawa surat Rasulullah yang mengajak Kaisar Heraklius untuk masuk Islam. Ketika kembali ke Madinah, ia menyampaikan laporan lengkap kepada Rasulullah. "Bagaimana tanggapan mereka, wahai Dihya?" tanya Rasulullah. Dihya menjelaskan dengan detail tentang pertemuannya dengan Heraklius. Kaisar Romawi terkesan dengan ajaran Islam ya Rasulullah, meskipun ia belum mau mengikrarkan keimanannya. Namun, aku yakin ia telah mengetahui kebenaran Islam. Rasulullah mendengarkan dengan saksama, lalu bersabda, "Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, wahai Dihya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu keberkahan atas segala usahamu." Dalam banyak kesempatan, Rasulullah sering memuji Dihya di hadapan para sahabat lainnya. Beliau bahkan pernah berkata, "Tidak ada yang lebih kucintai dari seorang sahabat yang memiliki akhlak sepertimu, wahai Dihya." Para sahabat lainnya juga mengakui keistimewaan Dihya. Salah satu sahabat, Umar bin Khattab, pernah berkata, "Dihya adalah sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi." Rasulullah sering menyebut-nyebutnya sebagai contoh bagi kita semua dalam menjaga amanah. Kedudukan Dihya di mata Rasulullah adalah refleksi dari keimanan, kesetiaan, dan akhlak yang sempurna. Ia menjadi inspirasi bagi kita bahwa kepercayaan seorang pemimpin adalah hasil dari sikap yang istiqomah dan penuh keikhlasan. Peristiwa yang berkaitan dengan Dihyah Al-Kalbi. Pertama, pembawa surat Rasulullah kepada Kaisar Heraklius. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah menerima wahyu untuk menyebarkan dakwah Islam ke luar Jazirah Arab. Sebagai langkah awal, beliau mengirimkan surat-surat kepada para pemimpin dunia, salah satunya Kaisar Heraklius, penguasa Kekaisaran Bizantium. Untuk tugas mulia ini, Rasulullah memilih Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang dikenal dengan ketampanan, kecerdasan, dan kesetiaannya. Di pagi yang cerah, Rasulullah memanggil Dihyah ke masjid. Saat Dihyah tiba, ia memberi salam dengan penuh hormat. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab salamnya, lalu berkata, "Wahai Dihyah, aku telah memilihmu untuk sebuah misi besar. Engkau akan membawa suratku kepada Kaisar Heraklius, penguasa Romawi. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku yakin engkau dapat menjalankannya." Dihyah menunduk dengan takzim. "Dengan senang hati, ya Rasulullah. Aku akan menjaga surat ini dan menyampaikan pesanmu dengan sepenuh hati." Rasulullah menyerahkan surat yang berisi seruan kepada Islam, kemudian berkata, "Jaga dirimu di perjalanan. Kaisar Heraklius adalah pemimpin yang bijak, namun engkau harus tetap berhati-hati. Mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkahmu." Dihyah menerima surat itu dengan kedua tangan, menyimpannya di kantong khusus di dadanya. "Insya Allah, aku akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin." Dihyah memulai perjalanan panjang dari Madinah menuju Syam, wilayah Kekaisaran Bizantium. Dalam perjalanan, ia melewati padang pasir yang luas dan desa-desa yang sunyi. Hatinya dipenuhi doa agar misinya sukses dan surat Rasulullah diterima dengan baik. Setibanya di Syam, Dihyah disambut oleh pejabat istana Romawi yang membawanya ke hadapan Kaisar Heraklius. Di sebuah aula megah, Dihyah berdiri tegak di depan sang kaisar tanpa rasa gentar. Heraklius yang duduk di singgasana emas memandang Dihyah dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapakah engkau dan apa maksud kedatanganmu?" tanyanya dengan suara berat. Dihyah menjawab dengan tenang, "Aku adalah utusan Nabi Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa surat untukmu. Surat ini berisi ajakan kepada kebenaran dan keselamatan." Seorang pengawal mengambil surat itu dari Dihyah, lalu menyerahkannya kepada Heraklius. Sang kaisar membuka surat itu dan mulai membaca. "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Heraklius, pemimpin Bizantium. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu kepada Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau menerima Islam, engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Namun, jika engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu." Setelah membaca surat itu, Heraklius terdiam sejenak. Ia memandang Dihyah dengan tatapan tajam, lalu bertanya, "Bagaimana orang ini?
Nabi yang mengirimmu? Apa yang diajarkannya?" Dihya menjawab dengan penuh keyakinan, "Beliau adalah manusia yang jujur, tidak pernah berdusta. Beliau mengajarkan agar kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, meninggalkan berhala, dan berbuat baik kepada sesama." Heraklius tersenyum tipis. "Kata-katamu benar-benar menarik. Aku telah membaca kitab-kitab lama, dan tanda-tanda kenabian ini cocok dengan apa yang pernah disebutkan. Namun, keimanan bukanlah sesuatu yang mudah untuk kaumku." Dihya menatap Heraklius dengan penuh harap. "Kaisar, jika engkau menerima Islam, engkau akan menjadi pemimpin yang dicintai di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu kemuliaan yang tidak terkira." Heraklius menghela napas. "Aku percaya nabi kalian adalah orang yang benar, tetapi aku tidak bisa mengambil keputusan ini sekarang. Aku membutuhkan waktu." Setelah menyelesaikan tugasnya, Dihya kembali ke Madinah. Ia segera menemui Rasulullah di masjid, membawa kabar tentang pertemuannya dengan Heraklius. "Bagaimana tanggapan Kaisar?" tanya Rasulullah. Dihya menjelaskan dengan rinci, "Heraklius membaca suratmu dengan hormat, ya Rasulullah. Ia mengakui kebenaran risalahmu, tetapi ia belum berani menyatakan keimanannya secara terbuka." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hati manusia. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, wahai Dihya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pahala yang besar." Kisah Dihya Al-Kalbi ini menjadi pelajaran tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya menyampaikan kebenaran. Amanah yang diembannya adalah bagian dari upaya Rasulullah dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Kedua, diplomasi dalam perjanjian damai. Pada suatu masa ketika Islam mulai dikenal luas di Jazirah Arab, Nabi Muhammad menghadapi tantangan besar dalam menjaga hubungan damai dengan berbagai suku dan kerajaan. Dalam upaya tersebut, beliau sering mengutus para sahabat terpercaya sebagai diplomat. Salah satu misi diplomasi yang penting adalah menyampaikan pesan damai kepada suku-suku sekitar yang berpotensi menjadi sekutu atau ancaman. Untuk tugas besar ini, Rasulullah mempercayakan Dihya Al-Kalbi, sahabat yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Di suatu sore yang tenang di Madinah, Rasulullah memanggil Dihya ke masjid. Para sahabat lain memperhatikan dengan rasa hormat, mengetahui bahwa tugas besar sedang menanti sahabat mereka. "Assalamualaikum ya Rasulullah," sapa Dihya saat tiba di hadapan Nabi. "Waalaikumsalam, wahai Dihya," jawab Rasulullah sambil tersenyum. "Aku memiliki tugas penting untukmu. Engkau akan menjadi utusanku untuk menyampaikan pesan damai kepada Bani Ghassan. Aku ingin engkau mengajak mereka untuk berdamai dan menghentikan segala perselisihan." Dihya mengangguk dengan penuh keyakinan. "Dengan senang hati, ya Rasulullah. Apa pesan yang harus kusampaikan kepada mereka?" Rasulullah menyerahkan sebuah dokumen tertulis. "Bacakan surat ini kepada pemimpin mereka. Jelaskan bahwa Islam mengajarkan kedamaian dan persaudaraan, bukan permusuhan. Jika mereka menerima, maka kita akan hidup dalam harmoni. Namun, jika mereka menolak, kita akan tetap bersikap adil. Insya Allah, aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," jawab Dihya. Dihya memulai perjalanannya dengan penuh doa. Ia tahu bahwa tugas ini berisiko, mengingat Bani Ghassan dikenal sebagai suku yang keras dan sering memandang curiga kepada utusan luar. Namun, keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah membuatnya tetap melangkah dengan tegak. Setibanya di wilayah Bani Ghassan, Dihya disambut oleh pengawal suku yang membawanya ke hadapan pemimpin mereka, Raja Harith bin Abi Syamar. Di sebuah aula besar, Dihya berdiri dengan percaya diri. "Siapakah engkau dan apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya Raja Harith dengan nada tegas. Dihya menjawab dengan tenang, "Aku adalah utusan Nabi Muhammad, pembawa pesan kedamaian. Aku datang untuk menyampaikan surat darinya." Pengawal menyerahkan surat itu kepada raja yang kemudian membacanya dengan seksama. Setelah membaca surat tersebut, Raja Harith menatap Dihya dengan tajam. "Nabi kalian meminta kami berdamai. Apa jaminannya bahwa kedamaian ini akan menguntungkan kami?" Dihya menjawab dengan bijak, "Wahai Raja Harith, kedamaian selalu menguntungkan kedua belah pihak. Nabi Muhammad mengajarkan keadilan. Jika kita hidup dalam damai, perdagangan, persaudaraan, dan keberkahan akan melimpah.
Tidak akan ada lagi darah yang tertumpah sia-sia. Raja Harits merenung sejenak lalu berkata, "Bagaimana jika kami menolak? Apa yang akan dilakukan oleh nabimu?" Dengan penuh keyakinan, Dihya menjawab, "Rasulullah tidak akan memaksakan keimanan kepada siapapun. Namun, jika engkau menolak kedamaian, engkau memilih jalan permusuhan. Rasulullah hanya menginginkan kebaikan bagi semua umat manusia." Kata-kata Dihya membuat suasana di aula itu sunyi. Para penasihat raja saling memandang, sementara Raja Harits terdiam memikirkan jawabannya. Setelah beberapa saat, Raja Harits akhirnya berkata, "Aku akan mempertimbangkan pesan dari nabimu. Sementara itu, kami tidak akan memulai permusuhan terhadap kaum muslim." Dihya mengangguk dan tersenyum tipis. "Keputusanmu adalah langkah bijak, wahai raja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kerajaanmu." Dihya kembali ke Madinah dengan membawa kabar baik kepada Rasulullah. Ia melaporkan seluruh percakapan yang terjadi. "Rasulullah, Raja Harits menunjukkan niat untuk berdamai meskipun ia belum menerima Islam," lapor Dihya. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, wahai Dihya. Perdamaian adalah langkah awal menuju hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati mereka." Diplomasi Dihya Al-Kalbi menjadi contoh teladan tentang bagaimana seorang muslim harus menyampaikan pesan dengan bijak dan penuh kesabaran. Keberhasilannya membuka jalan untuk hubungan yang lebih baik antara umat Islam dan suku-suku di sekitarnya. Ketiga, peristiwa Perang Mu'tah. Di tahun ke-8 Hijriah, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Perang Mu'tah yang berlangsung di wilayah Syam bukan hanya sekadar perang, tetapi juga ujian keimanan dan keberanian umat muslim. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Al-Harits bin Umair Al-Azdi sebagai pembawa surat kepada pemimpin Bani Ghassan di Syam. Namun, Al-Harits ditangkap dan dibunuh secara keji oleh Syurahbil bin Amr, seorang pejabat Bizantium. Pembunuhan ini merupakan penghinaan besar terhadap Islam karena utusan diplomatik seharusnya dilindungi. Mendengar kabar ini, Rasulullah segera memutuskan untuk bertindak. Di Masjid Nabawi, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Wajah beliau terlihat tegas, namun ada kesedihan yang mendalam karena nyawa seorang sahabat telah terenggut. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah, "Bani Ghassan telah membunuh utusanku Al-Harits. Tindakan ini tidak bisa kita biarkan. Kita akan mengirim pasukan untuk menegakkan keadilan dan menunjukkan bahwa umat Islam tidak lemah." Para sahabat mendengarkan dengan seksama. Rasulullah kemudian menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan. "Zaid, engkau akan memimpin pasukan ini. Jika engkau gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikanmu. Jika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah yang akan memimpin. Jika Abdullah pun gugur, maka umat muslim harus memilih pemimpin lain." Zaid berdiri dengan penuh semangat. "Ya Rasulullah, kami akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Doakan kami agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan." Pasukan yang terdiri dari 3.000 orang berangkat menuju Mu'tah, meskipun mereka tahu bahwa musuh yang akan dihadapi jauh lebih besar. Kekaisaran Bizantium telah menyiapkan sekitar 200.000 tentara, termasuk bantuan dari suku-suku Arab yang setia kepada mereka. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Rawahah memberi motivasi kepada pasukan. "Wahai saudara-saudaraku, kita tidak berperang karena jumlah kita banyak atau karena kekuatan kita. Kita berperang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menang, itu adalah karunia-Nya. Jika kita gugur, itu adalah jalan menuju surga." Pasukan pun terus maju dengan semangat yang membara. Setibanya di Mu'tah, kedua pasukan berhadapan di medan yang luas. Zaid bin Haritsah memimpin pasukan muslim dengan gagah berani. Ia memegang panji Islam dan memimpin serangan pertama. Namun, musuh yang begitu banyak mengepungnya dari segala arah. Di tengah pertempuran, Zaid gugur sebagai syahid. Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih panji dan melanjutkan perlawanan. Dengan keberanian luar biasa, ia menerjang musuh hingga tangannya terputus saat mempertahankan panji. Ja'far akhirnya gugur setelah tubuhnya dihujani puluhan tusukan. Abdullah bin Rawahah kemudian mengambil panji, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. "Wahai diriku," katanya kepada dirinya sendiri, "mengapa engkau ragu? Surga telah menantimu."
berjuanglah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Abdullah pun akhirnya gugur. Pasukan Muslim yang kehilangan pemimpin mulai goyah. Di saat genting itu, para sahabat sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Khalid yang baru masuk Islam beberapa bulan sebelumnya menunjukkan kecemerlangan strateginya. Ia mengatur ulang formasi pasukan dan memimpin serangan balik yang membuat musuh kebingungan. Dengan kecerdikannya, Khalid mengatur taktik mundur yang terorganisir, menyelamatkan banyak nyawa pasukan Muslim. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim berhasil keluar dari pertempuran tanpa kehancuran total. Di Madinah, Rasulullah telah menerima wahyu tentang jalannya pertempuran. Beliau berkumpul dengan para sahabat dan berkata dengan air mata yang berlinang, "Zaid telah gugur dan kini ia berada di surga. Ja'far telah gugur dan ia terbang di surga dengan kedua sayapnya. Abdullah bin Rawahah pun telah gugur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya." Para sahabat yang mendengar kabar ini menangis, namun mereka juga merasa bangga atas pengorbanan saudara-saudara mereka. Perang Mu'tah menjadi pelajaran besar bagi umat Islam tentang keberanian, kepemimpinan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kalah jumlah, semangat dan strategi yang tepat mampu menyelamatkan kehormatan Islam. Kisah ini juga menunjukkan bahwa jihad bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang keteguhan hati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, turunnya malaikat Jibril menyerupai Dihyah. Di suatu hari yang tenang di Madinah, para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Mereka tengah mendengarkan petuah beliau tentang keimanan dan amal saleh. Ketika tiba-tiba seseorang yang berwajah sangat rupawan memasuki masjid. Penampilannya begitu menarik perhatian. Ia mengenakan pakaian putih bersih, rambutnya tertata rapi, dan aura kewibawaan terpancar dari dirinya. Sosok itu adalah malaikat Jibril yang turun dalam wujud Dihya al-Kalbi, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ketampanannya. Ini bukan pertama kalinya Jibril turun ke bumi dalam wujud manusia, namun kali ini kehadirannya membawa pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Jibril masuk, para sahabat saling berbisik. Mereka mengira itu adalah Dihya. Namun, sikap Rasulullah yang penuh perhatian membuat mereka penasaran. Jibril mendekati Rasulullah, memberi salam dengan tenang. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah menjawab salamnya, "Waalaikumsalam warahmatullah." Wajah Rasulullah tampak berseri-seri, seolah beliau sudah mengetahui siapa tamunya. Jibril kemudian duduk di hadapan beliau dengan sikap penuh hormat. Ia bertanya dengan suara lembut namun tegas, "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab dengan penuh ketenangan, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika mampu." Jibril mengangguk. "Engkau benar," katanya. Para sahabat yang mendengar jawaban ini heran, karena jarang ada orang yang bertanya dan kemudian membenarkan jawaban Rasulullah. Jibril melanjutkan, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir, baik yang baik maupun yang buruk." Jibril kembali berkata, "Engkau benar." Jibril kemudian bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjelaskan, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Jibril tersenyum dan berkata, "Engkau benar." Setelah itu, ia melanjutkan dengan pertanyaan terakhir, "Kapan hari kiamat akan tiba?" Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Namun, tanda-tandanya adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan ketika engkau melihat orang-orang miskin yang tidak beralas kaki berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Jibril bangkit dan pergi dengan tenang. Para sahabat memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Beberapa saat kemudian, Rasulullah berkata kepada mereka, "Tahukah kalian siapa yang datang tadi?" Para sahabat menjawab serempak,
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Dia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian." Kehadiran Jibril dalam wujud Dihya Al-Kalbi bukan hanya mengingatkan para sahabat tentang pentingnya memahami Islam, iman, dan ihsan, tetapi juga menunjukkan keindahan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui malaikatnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keimanan bukan hanya sekadar ritual, tetapi harus diiringi dengan penghayatan mendalam tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aspek kehidupan. Di akhir masa hidupnya, Dihya Al-Kalbi, sahabat Rasulullah yang mulia, menghabiskan waktu di Syam. Setelah peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan dirinya, seperti tugas diplomasi dan pertempuran, Dihya memilih untuk berdakwah dengan kelembutan di wilayah yang kini dikenal sebagai Suriah. Masyarakat di sana menghormatinya karena sifatnya yang rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Namun, seiring bertambahnya usia, kekuatan fisiknya mulai melemah. Meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu, semangatnya dalam menyebarkan kebaikan tidak pernah surut. Suatu sore yang tenang, Dihya duduk di beranda rumahnya, memandang hamparan langit yang mulai memerah di ufuk barat. Beberapa muridnya berkumpul di sekitarnya, mendengarkan nasihatnya. Wajah Dihya yang tua namun bercahaya mencerminkan ketenangan jiwa. "Wahai murid-muridku," katanya dengan suara lembut namun tegas, "ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki di sini hanyalah titipan. Jangan sampai kalian melupakan tujuan akhir, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salah seorang murid bertanya, "Wahai guru, bagaimana engkau bisa begitu tenang menghadapi kehidupan ini?" Dihya tersenyum dan menjawab, "Ketahuilah, siapa yang menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan pernah merasa takut atau khawatir." Aku telah menyaksikan betapa Rasulullah mengajarkan kita untuk berserah diri, dan itu adalah pelajaran terindah dalam hidupku. Di malam yang sama, tubuh Dihya semakin melemah. Ia merasakan ajalnya semakin dekat. Dengan suara yang pelan namun jelas, ia memanggil keluarganya dan murid-muridnya. "Wahai saudaraku, aku akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya. "Namun, aku tidak takut karena aku yakin akan rahmat-Nya. Aku hanya meminta kalian untuk melanjutkan dakwah ini. Jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran." Salah seorang anggota keluarganya menangis. "Wahai Dihya, kami merasa kehilangan. Bagaimana kami bisa melanjutkan tanpa dirimu?" Dihya menggenggam tangan mereka dan berkata, "Kalian tidak kehilangan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kalian. Ingatlah bahwa tugas ini bukan milikku, tetapi milik kita semua sebagai umat Muhammad." Dengan kalimat terakhir itu, Dihya mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman di wajahnya. Ketenangan menyelimuti ruangan itu, dan semua yang hadir merasakan kehadiran malaikat yang membawa ruh Dihya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, penduduk setempat mengantar Dihya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka mengenang sosoknya sebagai sahabat Nabi yang penuh cinta dan kearifan. Salah seorang muridnya berdiri di depan makam dan berkata, "Wahai Dihya, engkau telah meninggalkan kami, namun pelajaranmu akan terus hidup. Engkau adalah teladan dalam ketulusan, keberanian, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wafatnya Dihya Al-Kalbi adalah pengingat akan kemuliaan hidup yang dihabiskan untuk kebaikan. Sebagai sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah, ia adalah simbol keberanian, ketulusan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hingga akhir hayatnya, Dihya menunjukkan bahwa kemuliaan sejati adalah hidup dalam keimanan dan meninggalkan warisan kebaikan bagi orang lain. Pelajaran dari tokoh dan peristiwa Dihya Al-Kalbi. 1. Keberanian dalam berdiplomasi. Peran Dihya menunjukkan pentingnya diplomasi dalam penyebaran Islam yang tidak hanya melalui peperangan, tetapi juga dengan pendekatan damai dan persuasif. 2. Kepercayaan Nabi kepada para sahabat. Rasulullah memilih para sahabat dengan karakteristik terbaik untuk menjalankan tugas tertentu. Dihya dipilih karena kebijaksanaan dan penampilannya yang memikat, yang mendukung keberhasilannya sebagai utusan. 3. Tanggung jawab dalam penyebaran Islam.
Dihyah Al-Kalbi menjadi contoh sahabat yang rela menghadapi bahaya dalam menyampaikan risalah Islam ke luar Madinah, termasuk ke wilayah kekaisaran besar seperti Romawi. Dihyah Al-Kalbi adalah teladan seorang diplomat yang berani dan penuh tanggung jawab. Perannya dalam menyampaikan pesan Nabi kepada penguasa dunia menjadi bagian penting dalam sejarah penyebaran Islam.